nih keseruan hari ini 17 Agustus nih? Hari ini seru banget. Tadi juga aku ikutan lomba, aku menang loh. Aku tadi juara 1 2 kali, juara 2 1 kali. Tapi hadiah-hadiahnya akan aku hibahkan ke orang tua murid yang lainnya ya. Dan tadi Mona juga ikut lomba ya? Mona tadi winner gak? Mona menang. Tadi dia lomba lari apa ya, tali ya, lomba lari tali tadi Mona kan. Mona juga ikut lomba. Jadi kita ikut memeriahkan aja di hari kemerdekaan ini. Which is tadi mungkin lombanya apa aja yang juara? Tadi aku menang lomba mindahin balon dari cup ke cup gitu. Jadi dilemparin bola, aku nangkap, aku menang. Banyak-banyakan aku menang. Dan yang kedua aku lomba pacu jalur tapi yang lari, lomba pacu jalur yang lari. Itu aku juga menang juara 2 yang itu. Terus aku menang lomba apa lagi tadi ya? Apa lagi sih aku lomba? Aku lomba 2. Kan 3 ya? Oh yang ketiga goib. Yang ketiga lomba goib yang gak kelihatan. Gimana sih Kak menumbuhkan jiwa sportivitas ke anak, apalagi kan anak-anak yang gen alpha lah gitu harus diajarin itu dengan cara dipraktekin langsung ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa ajarin tuh pakai ucapan harus gini harus gini harus gini. Jadi kita harus dari kreasinya langsung. Kayak Mona kan udah ikut lomba dari dia umur 1 tahun udah aku diikutin lomba merangkak, lomba apa, lomba gimnastik, lomba hanging, pokoknya lomba-lomba tuh aku udah mulai ikut-ikutin dari usia kecil. Jadi dia mengerti bahwa itu adalah perlombaan. Tapi Bu Ana sportif banget ya Kak untuk lomba-lomba segala apapun gitu. Dia suportif. Kadang kalau di sekolah dia juga nggak selalu juara kok. Dia pernah kalah juga untuk itu lomba lari, dia pernah kalah dan itu is okay dan itu nggak apa-apa. Kemarin juga keseruannya sama karyawan seperti apa sih Bu Icis? Lomba sama karyawan juga kemarin. Seru banget kalau lomba sama karyawan itu lebih ke mengikis ATM ya. Ya karena di rumah tuh saya nggak nyiapin kado berbentuk hadiah, saya menyiapkan itu cash aja. Jadi kalau di rumah saya kemarin tuh banyak ada lomba apa ya kemarin? Lomba balok, lomba belut, lomba nempok bantal, lomba cekurukuk, lomba tepung. Anak-anaknya Uma juga dititipin ke rumah untuk ikutan lomba. Kemeriahan 80 tahun Indonesia Merdeka seperti apa sih Bu Icis? Apalagi tak bola balik kan juga lagi naik nih di Istana Merdeka kemarin. Menurut aku Indonesia juga semakin kreatif ya, semakin kreatif karena banyak banget individu-individu yang membuat kreativitas kayak misalnya sekarang lagi naik lagu timur atau misalnya lagu Jawa atau misalnya apa, kreativitas apa, kreasi apa, karya-karya apa itu juga kita harus dukung. Ada juga yang gambar di pesawat ya, kemana aku lihat di TikTok ya, ada yang gambar di pesawat, itu juga kita harus apresiasi sih. Dan aku cukup bangga dengan kerja anak-anak Indonesia ini. Di HUT 80 tahun ini Bu Icis juga ngembangin usaha lagi kos-kosan. Itu udah lama sih sebenarnya. Jadi itu kos-kosan aku udah dari waktu aku gadis malah ya. Cuman memang aku lepas tangan. Jadi waktu itu aku memang beli terus aku serahin ke papaku. Habis itu papaku berpulang ke Rahmatullah. Jadi itu dipegang sama tim aku dan aku juga nggak ngurusin banget sampai akhirnya daripada terlantar. Jadi mending aku kasih ke anak aku ngurus sama timnya sendiri. Untuk promo juga nih, fasilitasnya apa aja sih? Ada AC, ada shower, ada kasur bed ya, ada bed cover juga, ada lemari baju yang ada cerminnya itu sih. Terakhir juga udah penuh sih, jadi percuma juga udah berapa itu? Harga berapa nggak tahu karena bukan saya yang pegang juga. Mungkin lebih ke owner yang mana mau mana? Lebih ke owner yang tahu, saya nggak tahu. Apa sih alasannya memberikan bisnis kos-kosan kepada Karena itu kosan nggak kepegang sama aku sendiri, udah bertahun-tahun nggak kepegang, jadi aku juga nggak tahu keuangannya masuk sih, maksudnya malah aku nggak absen berapa, jadi daripada ke terlantar, mending aku serahin ke Mona bangun tim sendiri, timnya yang ngurusin, jadi biar Mona yang ngurus, Mona yang apa segala macam gitu. Tapi dia nggak terbebani ya, jadi tetap cuma numpang nama doang, tapi uangnya tetap masuk ke rekeningnya dia. Berapa pintu Icis dan mungkin 8 pintu aja, kecil-kecilan aja sih, ada di dekat UP sama seberangnya UP. Oh itu buat itu mahasiswa ya? Mahasiswa. Berarti itu investasi buat Moana di masa depan? Iya betul sekali. Jadi kalau misalnya kedepannya pun Moana mau jual untuk apa, entah dia mau kasih siapa juga itu terserah dia, mau dia jadiin untuk apa lagi itu terserah dia. Aku udah benar-benar lepas tangan aja, terserah dia mau dia jadiin apa. Icis juga ngomong di konten bahwa pewaris tuh juga susah gitu. Jadi pewaris tuh juga susah. Iya betul. Jadi mau perintis mau pewaris dua-duanya itu juga sama-sama punya privilege yang luar biasa ya. Jadi pewaris, jadi perintis itu juga susah. Karena aku juga perintis jatuhnya ya, karena dulu orang tua aku juga bukan orang tua yang berada. Terus juga anak aku nggak pengen anak aku ngerasain apa yang aku rasain, susahnya kerja kayak apa, susahnya kerja sampai bolak-balik di infus itu juga susahnya kayak apa, sakitnya kayak apa. Jadi biarkan anak aku dari kecil dia juga udah kerja kan, bahkan dia dari brojol udah kerja gitu, udah jadi seleb itulah di akun aku sendiri. Jadi memang itu hadiah buat dia, reward buat dia juga. Which is Masya Allah tambah cantik, tambah kece sekarang seperti apa? Kamu dari Korea. Aku dari Korea, say. Kemarin aku dari Korea, bisa
aku kemarin ini ditarik-tarik pakai alat-alat, aku nggak tahu nama aku, pokoknya aku disuntik tidur, dibius tidur terus bangun-bangun tuh udah glowing gitu. Nah sekarang hasilnya kayak gini. Terus mana aku tuh beli itu beli pengencang muka. Aku beli pengencang muka, pemirsa. Aku pengen mukanya tuh tirus, bukannya kencang malah luka. Iritasi ini dagu aku di bawahnya iritasi karena aku nggak terbiasa pakai ditarik-tarik ke atas, terus ternyata iritasi kena dia punya apa kayak sisir, bukan sisir apa ya, lem yang perekatnya itu, jadi ternyata luka dan ternyata nanti kalau udah agak kering aku mau tarik lagi. Tapi puas ya? Apanya? Hasilnya? Alhamdulillah kita harus mensyukuri apa pemberian Tuhan. Cuma ini kan karena kita bantu perawatan aja, jadi aku puas, makin glowing. Kemarin aku di ID Hospital, kemarin juga Kak Gigi di sana. Jadi aku juga pengen dong kayak Kak Gigi. Itu bukan apa sih, cuma tindakan aja. Bukan dong, itu cuma treatment karena nama exosom ya salah satunya. Apa sih salah satu kalau nggak salah dia ada ambil darah, aku suntik di sini, ambil darah aku dipindahin ke muka. Ada stem cell-nya juga. Jadi itu cuma untuk dia glowing sama mengencangkan. Jadi aku sebenarnya nggak tahu apa nama treatmentnya, cuman aku tahu diambil darah dipindahin ke muka udah gitu. Sebagai reward diri sendiri nggak sih berpenampilan kece nih sekarang? Iya dong, bener apalagi kemarin itu kan gratisan. Yang ke Korea kan gratisan, jadi saya kalau nggak diambil, jadi ya udah kesana aja. Penampilan sendiri seperti apa sih menurut Bu Icis nih sebagai public figure? Penampilan itu seperti apa, menunjang penampilan? Menurut aku penting ya, karena kan itu yang nomor satu dilihat, yang kelihatan bagi orang. Apalagi sekarang, alhamdulillah, aku titipin aku beberapa produk untuk brand ambassador. Ada MS Glow, ada kecantikan, ada spray, ada apalagi Moana, ada madu, ada susu. Jadi karena banyak produk yang percaya sama aku dan Moana, jadi aku juga harus merawat diri walaupun ya begini-begini aja. Bersyukur. Terakhir mau ngembangin apa lagi nanti ke depannya? Aku pengen bikin apa ya? Belum kepikiran sih, karena sekarang goals utamanya adalah nyelesain rumah dulu. Setelah rumah aku pengen sekolah ini dikembangin lagi, pengen buka banyak cabang tadinya, cuman sekarang lagi cari partneran untuk bekerja sama karena jujur kalau bangun sendiri kan agak berat ya. Jadi memang ini udah menjadi rahasia publik juga bahwa ini tuh sekolah milik beberapa kepala gitu, dan aku salah satunya. Jadi aku pengen tuh bangun di beberapa titik. Kos-kosan mau dilebarin lagi Bu Icis? Enggak sih, jadi sebenarnya kos-kosan itu tuh ide papaku dulu. Jadi aku juga nggak ada ide, nggak bisa bisnis kos-kosan, nggak ngerti apa-apa. Jadi karena papaku ide, ada beli dong bangun kos-kosan. Ya udah, karena itu perintah papa, jadi karena kita anaknya nurut, jadi oke Pak, jadi beli. Makanya bukan aku yang ngurus kan, makanya beli kasih ke papa yang ngurus. Aku udah nggak ada, berpindah tangan ke tim, berpindah tangan lagi ke Moana gitu sih. Berapa hektar Bu? Enggak kecil kok. Yang apa sih, tanah apa? Kos-kosan yang di UP. Oh, kosan kan kecil. Kalau yang sawah ada, sawah 1 hektar. Apa aku bingung kamu ngomongin yang mana? Yang mana satu? Pernah belajar bisnis juga nggak sih? Kalau belajar bisnis belajar, cuman aku tuh karena aku sekolah marketing dari SMK sekolah marketing, kuliahnya juga pemasaran dan marketing, jadi memang aku tuh menjalani dunia marketing bukan bisnis. Tapi kalau misalnya disuruh bisnis, aku butuh partner. Jadi kalau misalnya marketing oke, tapi kalau bisnis harus ada partner yang nggak bisa sendiri. Oke. Tapi kakak sering dibantu juga nggak sama Mbak? Pasti kalau Mbak Oki itu banyak, Ustazah Oki itu banyak banget membantu tuh dari segi apa ya, kalau beliau kan lebih pintar dari segi pemikiran yang visioner ke depannya. Jadi tuh umat tuh lebih mikir, ntar ini 10 tahun ke depan rame, ini ntar 2 tahun ke depan tuh rame. Jadi kita bangun gitu sih. Jadi dia memang lebih afirmasi ke beberapa tahun ke depan gitu. Oke. Dah. Thank you. Mau nanya.